Di sini kita akan membahas tentang teori biaya produksi. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Pengertian teori biaya produksi. Biaya produksi dapat didefinisikan sebagai semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan-bahan mentah yang akan digunakan untuk menciptakan barang-barang yang diproduksikan perusahaan tersebut. Jenis teori biaya produksi ada 3. Yang pertama yaitu biaya bahan baku atau direct material cost, yaitu bahan secara langsung digunakan dalam produksi untuk mewujudkan suatu macam produk jadi yang siap untuk dipasarkan. Kedua, ada biaya tenaga kerja langsung atau direct labor cost. Biaya-biaya ini dibagi para tenaga kerja langsung yang ditempatkan dan didayagunakan dalam menangani kegiatan-kegiatan proses produksi. Yang ketiga, ada biaya overhead pabrik atau factory overhead cost, yaitu bahan tidak langsung, tenaga kerja tidak langsung, dan biaya pabrik lainnya, seperti biaya pemeliharaan pabrik yang tidak secara mudah didefinisikan atau dibebankan pada suatu pekerjaan. Biaya produksi yang dikeluarkan setiap perusahaan dapat dibedakan menjadi 2 jenis. Pertama, biaya eksplisit atau langsung. Biaya eksplisit adalah pengeluaran-pengeluaran perusahaan berupa pembayaran dengan uang untuk mendapatkan faktor-faktor produksi dan bahan mentah yang dibutuhkan. Kedua, biaya tersembunyi atau impute cost. Biaya tersembunyi adalah taksiran pengeluaran terhadap faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh perusahaan itu sendiri. Biaya produksi dalam jangka pendek. Biaya jangka pendek adalah biaya yang menunjukkan sebagian faktor produksi yang tidak dapat ditambah jumlah. Salah satu faktor produksinya bersifat tetap, yang lain berubah. Ada jenis-jenis biaya total. Biaya total ini yaitu keseluruhan jumlah biaya produksi yang dikeluarkan. Konsep biaya total dibedakan jadi 3 pengertian, yaitu pertama biaya total atau total cost TC. Keseluruhan jumlah biaya produksi yang dikeluarkan dinamakan biaya total. Biaya produksi total atau biaya total didapat dari menjumlahkan biaya tetap total TFC dari perkataan total fixed cost dan biaya berubah total TVC dari perkataan total variable cost. Biaya total dapat dihitung menggunakan rumus TC sama dengan TFC plus TVC. Yang kedua, biaya tetap total atau total fixed cost atau juga disebut TFC. Biaya tetap total ini yaitu keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh faktor produksi atau input yang tidak dapat diubah jumlahnya. Yang terakhir ada biaya berubah total atau total variable cost atau TVC. Biaya berubah total ini yaitu keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh faktor produksi yang dapat diubah jumlahnya. Biaya rata-rata dan marginal. Dalam konsep biaya jangka pendek, biaya rata-rata ini dibedakan menjadi 3 pengertian. Pertama, biaya tetap rata-rata atau average fixed cost atau juga disebut AFC. Apabila biaya tetap total TC untuk memproduksi sejumlah barang tertentu atau Q dibagi dengan jumlah produksi tersebut, nilai yang diperoleh adalah biaya tetap rata-rata. Rumus untuk menghitung biaya tetap rata-rata ini atau AFC yaitu AFC sama dengan TFC dibagi Q. Yang kedua, biaya berubah rata-rata atau average variable cost atau AVC. Biaya ini merupakan biaya variabel yang dibelanjakan untuk menghasilkan setiap unit produksi. Biaya berubah rata-rata dihitung dengan rumus AVC sama dengan TVC dibagi Q. Lalu yang ketiga ada biaya total rata-rata atau average total cost atau AC. Biaya ini meliputi keseluruhan biaya yang
gunakan untuk menghasilkan setiap unit produksi. Biaya total rata-rata menggunakan rumus AC sama dengan AFC plus AVC. Lalu ada biaya marginal atau marginal cost atau MC. Biaya marginal yaitu kenaikan biaya produksi yang dikeluarkan untuk menambah produksi sebanyak 1 unit. Biaya marginal dapat dicari dengan rumus MC sama dengan delta TC dibagi delta TQ. Tabel biaya produksi dalam jangka pendek dalam bentuk Rp1.000. Ada biaya total atau TC dalam kolom 5 dalam tabel tersebut, menunjukkan biaya yang dikeluarkan oleh produsen pada berbagai jumlah tenaga kerja yang digunakan dan juga menunjukkan sebagai biaya total. Biaya ini dapat dihitung dari menjumlahkan angka-angka dalam kolom 3 dan 4 yang secara berturut-turut untuk mengemukakan data tentang biaya tetap total dan biaya berubah total. Lalu ada biaya tetap total atau TFC dalam tabel tersebut. Besarnya biaya tetap total yang ditunjukkan dalam kolom 3 adalah Rp50.000. Lalu ada biaya berubah total atau TVC. Biaya berubah total ini ditunjukkan dalam kolom 4. Lalu biaya tetap rata-rata atau AFC. Biaya tetap rata-rata ditunjukkan dalam kolom 7 dan angka-angka tersebut didapat dengan membagi nilai biaya tetap total dalam kolom 3 dengan jumlah produksi dalam kolom 2 pada setiap jumlah tenaga kerja yang digunakan. Lalu ada biaya berubah rata-rata atau AVC. Dalam tabel tersebut, biaya berubah rata-rata ditunjukkan dalam kolom 8 dan angka-angka tersebut diperoleh dengan membagi nilai biaya berubah total dalam kolom 4 dengan jumlah produksi dalam kolom 2. Lalu yang terakhir ada biaya total rata-rata atau AC. Dalam tabel ini biaya total rata-rata dalam kolom 9 untuk mendapatkan angka-angka tersebut. Dua cara dapat digunakan. Yang pertama dengan membagi nilai-nilai dalam kolom 5 dengan jumlah produksi yang dinyatakan dalam kolom 2. Cara kedua adalah dengan menambahkan biaya tetap rata-rata dan biaya berubah rata-rata yang terdapat dalam kolom 7 dan 8. Kurva biaya jangka pendek. Yang pertama, kurva biaya-biaya total. Grafik yang menggambarkan kurva-kurva tersebut akan dibedakan kepada dua bagian, yaitu yang menggambarkan 1. Kurva-kurva biaya total dan 2. Kurva-kurva biaya rata-rata dan biaya marginal. Kurva TFC bentuknya adalah horizontal karena nilainya tidak berubah walau berapapun banyaknya barang yang diproduksikan. Sedangkan kurva TVC bermula dari titik 0 dan semakin lama semakin bertambah tinggi. Ini menggambarkan bahwa pada ketika tidak pada produksi, TVC sama dengan 0. Dan semakin besar produksi, semakin besar nilai biaya berubah total atau TVC. Bentuk kurva TVC yang pada akhirnya semakin tegak menggambarkan bahwa produksi dipengaruhi oleh hukum hasil lebih yang semakin berkurang. Kurva TC adalah hasil dari penjumlahan kurva TVC dan TFC. Dalam gambar kurva ini dilukiskan 3 jenis kurva yang terbentuk dalam golongan 1, yaitu kurva TFC yang menggambarkan biaya tetap total. Kedua, kurva TVC menggambarkan biaya berubah total dan kurva TC yang menggambarkan biaya total. Yang kedua, kurva biaya rata-rata. Kurva biaya rata-rata atau AFC berbentuk menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Bentuk yang demikian disebabkan karena ia menggambarkan bahwa semakin besar jumlah produksi, semakin kecil biaya tetap rata-rata. Kurva-kurva AVC dan AC hampir mendekati bentuk huruf U. Bentuk kurva yang seperti itu mencerminkan bahwa kegiatan produksi dipengaruhi oleh hukum hasil lebih yang sama semakin berkurang, yaitu pada waktu produksi masih sangat rendah, pertambahan sejumlah tertentu biaya produksi akan menyebabkan pertambahan yang besar terhadap jumlah produksi.
Tetapi, apabila produksi telah menjadi semakin banyak, sejumlah tertentu, biaya produksi akan menimbulkan pertambahan produksi yang semakin sedikit. Yang ketiga yaitu hubungan kurva MC dengan AVC dan AC. Dalam menggambarkan kurva-kurva biaya rata-rata, perlulah disadari dan diingat bahwa kurva AVC dan AC dipotong oleh kurva MC pada titik terendah dari masing-masing kurva tersebut. Hal itu harus dibuat agar tidak menyalahi hukum matematik. Contoh tersebut pada hakikatnya menunjukkan bahwa apabila MC kurang dari AVC, maka nilai AVC menurun. Atau berarti kalau kurva MC di bawah kurva AVC, maka kurva AVC sedang menurun. Apabila MC lebih dari AVC, maka nilai AVC akan semakin besar, atau berarti kalau kurva MC di atas AVC, maka kurva AVC sedang menaik. Kurva AVC dipotong oleh kurva MC di titik terendah dari kurva AVC. Dengan cara yang sama, dapat dibuktikan bahwa kurva AC dipotong oleh kurva MC pada titik terendah kurva AC. Yang keempat yaitu menggambarkan kurva MC. Kurva MC menimbulkan sedikit masalah dalam menggambarkan, karena ia menunjukkan pertambahan biaya kalau produksi naik 1 unit. Dengan demikian, ada 2 tingkat produksi yang berkaitan dengan nilai tersebut, tingkat produksi sebelum dan sesudah kenaikan produksi. Biaya marginal pada waktu produksi naik dari 6 unit menjadi 12 unit. Harus dibuat di atas tingkat produksi sebanyak 9 unit, atau karena unit produksi ke-9 adalah di tengah-tengah 6 unit dan 12 unit. Biaya produksi dalam jangka panjang. Dalam jangka panjang, perusahaan dapat menambah semua faktor produksi atau input yang akan digunakannya. Oleh karena itu, biaya produksi tidak perlu lagi dibedakan antara biaya tetap dan biaya berubah. Cara meminimumkan biaya dalam jangka panjang. Karena dalam jangka panjang perusahaan dapat memperluas kapasitas produksinya, ia harus menentukan besarnya kapasitas pabrik atau plant size yang akan meminimumkan biaya produksi. Faktor yang akan menentukan kapasitas produksi yang akan digunakan adalah tingkat produksi yang ingin dicapai. Apabila perusahaan tersebut ingin mencapai produksi sebanyak 100 unit, adalah lebih baik untuk menggunakan kapasitas 1. Kalau yang digunakan adalah kapasitas 2, seperti dapat dilihat dalam gambar ini, biaya produksinya adalah lebih tinggi. Kapasitas 1 adalah kapasitas yang paling efisien dan akan meminimumkan biaya produksi. Untuk produksi di bawah 130 unit, untuk produksi di antara 130 dan 240 unit, kapasitas 2 adalah yang paling efisien. Karena biaya produksi adalah paling minimum dengan menggunakan kapasitas tersebut. Ini dapat dilihat misalnya untuk produksi sebanyak 160 unit. Seperti dapat dilihat dalam gambar ini, AC1 berada di atas AC2, yang berarti dengan menggunakan kapasitas 1, biaya akan lebih tinggi daripada menggunakan kapasitas 2. Untuk produksi melebihi 240 unit, misalnya 275 unit, kapasitas 3 adalah yang harus digunakan produsen. Penggunaan ini akan meminimumkan biaya. Dari contoh ini dapat disimpulkan bahwa peminimuman biaya produksi jangka panjang tergantung pada 1. Tingkat produksi yang ingin dicapai, yang kedua yaitu sifat dan pilihan kapasitas pabrik yang tersedia. Total rata-rata jangka panjang. Uraian yang baru saja dilakukan mengenai caranya seorang produsen menentukan kapasitas produksi yang akan digunakannya akan memberikan peruntuk tentang bentuk kurva biaya total rata-rata jangka panjang atau kurva LRAC atau Long Run Average Cost. Kurva LRAC dapat didefinisikan sebagai kurva yang menunjukkan biaya rata-rata yang paling minimum untuk berbagai tingkat produksi apabila perusahaan dapat selalu mengubah kapasitas produksinya. Selanjutnya saya akan menjelaskan skala ekonomi dan tidak ekonomi. Yang pertama ada skala ekonomi.
merupakan skala kegiatan produksi jangka panjang dikatakan bersifat mencapai skala ekonomi apabila pertambahan produksi menyebabkan biaya produksi rata-rata menjadi semakin rendah. Suatu produksi yang semakin tinggi menyebabkan perusahaan menambah kapasitas produksi, dan pertambahan kapasitas ini menyebabkan kegiatan produksi bertambah efisien yang dicerminkan oleh biaya produksi yang semakin rendah. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang menimbulkan skala ekonomi. Yang pertama ada spesialisasi faktor-faktor produksi. Dalam perusahaan yang kecil ukurannya, para pekerja harus menjalankan beberapa tugas. Oleh sebab itu, mereka tidak dapat mencapai keterampilan yang tinggi di dalam mengerjakan pekerjaan tertentu. Dan di dalam perusahaan yang besar, dilakukan spesialisasi. Setiap pekerja diharuskan melakukan suatu pekerjaan tertentu saja. Hal ini bisa menambah keterampilan mereka. Produktivitas akan bertambah tinggi dan akan menurunkan biaya per unit. Yang kedua, ada pengurangan harga bahan mentah dan kebutuhan produksi lain. Setiap perusahaan membeli bahan mentah, mesin-mesin, dan berbagai jenis peralatan untuk melakukan kegiatan produksinya. Harga bahan-bahan tersebut akan menjadi bertambah murah apabila pembelian bertambah banyak. Semakin tinggi produksi, maka semakin banyak bahan-bahan mentah dan peralatan produksi yang digunakan. Hal ini menyebabkan biaya per unit akan menjadi semakin murah. Yang ketiga, ada memungkinkan produk sampingan diproduksi. Di dalam perusahaan-perusahaan ada kalanya terdapat bahan-bahan yang terbuang, yaitu barang-barang yang tidak terpakai yang merupakan residu yang diciptakan dan tidak ekonomis untuk diproses menjadi barang sampingan. Tetapi, kalau perusahaan merupakan kegiatan produksinya yang besar dan memiliki barang residu yang cukup banyak, maka barang residu ini dapat diproses menjadi barang yang diproduksi secara sampingan. Kegiatan ini akan menurunkan biaya per unit dari keseluruhan operasi perusahaan. Yang keempat, ada mendorong perkembangan usaha lain. Kalau suatu perusahaan telah menjadi sangat besar, timbul permintaan yang cukup ekonomis untuk mengembangkan kegiatan di bidang usaha lain yang menghasilkan barang-barang ataupun fasilitas yang dibutuhkan perusahaan tersebut. Contohnya, pembesaran perusahaan lain akan mendorong pemerintah menyediakan jaringan pengangkutan yang baik dan fasilitas penyediaan air dan listrik yang murah. Di samping itu, perusahaan-perusahaan yang menyediakan jasa-jasa kepada perusahaan yang besar akan berkembang. Selanjutnya ada skala tidak ekonomi. Yang dimaksud skala tidak ekonomi apabila kegiatan memproduksi suatu perusahaan dikatakan mencapai tidak skala ekonomi apabila pertambahan produksi menyebabkan biaya produksi rata-rata menjadi semakin tinggi. Di sini kita juga mencantumkan contoh soalnya. Langsung saja saya bacakan soalnya. Hubungan antara biaya produksi dengan jumlah barang X yang dihasilkan ditunjukkan oleh persamaan TC sama dengan 100 plus 20 min 4Q plus Q2. Tentukan besarnya AC, AFC, dan juga AVC jika jumlah barang X yang dihasilkan sebanyak 5 unit. Kita langsung saja ke penyelesaiannya. Diketahui DC-nya tadi sama dengan 100 plus 20 min 4Q plus Q2. TFC-nya sama dengan 100, TVC-nya sama dengan 20 min 4Q plus Q2, dan Q-nya sama dengan 5. Yang ditanya tadi AC, AFC, dan juga AVC. Kita jawab yang pertama dulu, yaitu AC. Rumus AC itu sama dengan TC per Q. Kita langsung masukkan saja TC-nya sama dengan 100 plus 20 min 4Q plus Q pangkat 2 dibagi dengan Q-nya sama dengan 5. Langsung aja kita masukkan 100 plus 20 min 4, Q-nya kan 5, jadinya min 4 dikali 5 plus 5 pangkat 2 per 5 sama dengan 100 plus 20 min 20. Min 20 itu dari 4 dikali 5 ditambah 25 itu dari 5 pangkat 2 per 5, dan ketemunya 125 dibagi dengan 5, hasil akhirnya sama dengan 25.
Selanjutnya yang B yaitu kita disuruh mencari AFC-nya. Rumusnya mencari AFC sama dengan TFC per Q. TFC-nya tadi 100 dan Q-nya 5. Jadi 100 per 5 sama dengan ketemunya 20. Selanjutnya ada AVC. Rumus untuk mencari AVC sama dengan TVC per Q. Kita langsung masukkan saja TVC-nya 20 min 4Q plus Q pangkat 2. Dan Q-nya 5 jadinya per 5. 20 min 4 dikali 5 ditambah 5 pangkat 2 per 5 sama dengan 20 min 20 nya itu dari 4 dikali 5 terus ditambah dengan 25 nya dari 5 pangkat 2 per 5 ketemunya 25 per 5. Jawaban hasil akhirnya sama dengan 5. Selanjutnya ada faktor biaya produksi. Biaya produksi dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mencangkup sumber daya manusia, bahan baku, teknologi, dan faktor-faktor eksternal. Yang pertama ada bahan baku. Biaya bahan baku merupakan faktor penting dalam suatu biaya produksi. Harga dan ketersediaan bahan baku mempengaruhi biaya produk akhir. Fluktuasi. Yang kedua ada tenaga kerja. Biaya tenaga kerja melibatkan upah dan insentif yang diberikan kepada para pekerja. Tingkat upah dan produktivitas tenaga kerja mempengaruhi biaya produksi. Peningkatan produktivitas seringkali dapat mengurangi biaya produksi per unit. Yang ketiga ada teknologi. Penggunaan teknologi yang efisien dapat mengurangi biaya produksi. Mesin-mesin otomisasi dan proses produksi yang canggih sering mengurangi jumlah tenaga kerja yang diperlukan dan meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya produksi. Yang keempat, ada skala produksi. Biaya produksi per unit dapat berkurang dengan meningkatnya skala produksi. Produksi massal seringkali menghasilkan keuntungan ekonomi skala yang mengurangi biaya per unit produksi. Yang kelima, ada biaya overhead. Biaya ini mencangkup biaya-biaya seperti sewa gedung, utilitas, dan juga administrasi. Yang keenam, ada lokasi pabrik. Lokasi pabrik mempengaruhi biaya produksi melalui faktor-faktor seperti biaya transportasi, bahan baku, dan produk jadi. Yang ketujuh ada regulasi pemerintah. Regulasi pemerintahan itu mencangkup seperti pajak, kebijakan lingkungan, dan kebijakan ketenagakerjaan yang dapat mempengaruhi suatu biaya produksi. Perubahan dalam regulasi ini bisa memperbesar atau memperkecil suatu biaya. Selanjutnya ada beberapa bentuk kurva LRAC. Kurva LRAC sangat cepat penurunannya, tetapi ia juga sangat cepat pula mengalami kenaikan. Hal ini berarti kenaikan produksi yang sedikit saja telah menimbulkan skala ekonomi yang sangat menguntungkan, yaitu biaya produksi rata-rata sangat cepat pengurangannya. Tetapi pada tingkat produksi yang relatif rendah, skala tidak ekonomi sudah mulai wujud. Industri yang LRAC-nya berbentuk demikian pada umumnya terdiri dari banyak perusahaan, dan masing-masing perusahaan tersebut berukuran kecil. Pada permulaannya, skala ekonomi sangat menguntungkan, tetapi ia juga tidak berlangsung lama. Akan tetapi, ia diikuti oleh kurva LRAC yang datar yang berarti pada tahap permulaan skala tidak ekonomi belum lagi menguasai kegiatan perusahaan. Baru pada tingkat produksi yang tinggi, skala tidak ekonomi mulai berlaku. Industri yang mempunyai kurva LRAC yang berbentuk demikian terdiri dari beberapa perusahaan besar dan beberapa perusahaan kecil. Jadi, besarnya perusahaan-perusahaan dalam industri tersebut tidak seragam dan jumlah perusahaan masih relatif besar. Industri biasanya terdiri dari perusahaan-perusahaan yang sangat besar ukurannya, dan jumlah perusahaan dalam industri tersebut relatif sedikit. Hanya beberapa perusahaan terdapat dalam sesuatu industri dengan jumlah produksi yang sangat banyak dan dapat menguasai pasaran. Berdasarkan dari pemaparan kita dapat menarik kesimpulan
bahwa biaya produksi pada dasarnya adalah dana atau modal yang harus dikeluarkan oleh suatu perusahaan selama mengelola bahan baku untuk menghasilkan suatu produk yang akan dipasarkan ataupun dijual. Biaya produksi yang dikeluarkan setiap perusahaan dibedakan menjadi dua jenis. Ada biaya eksplisit yang dimana pengeluaran perusahaan berupa pembayaran dengan uang untuk mendapatkan faktor produksi dan bahan mentah yang dibutuhkan. Yang kedua ada biaya tersembunyi yang merupakan sebuah taksiran pengeluaran terhadap faktor produksi yang dimiliki oleh perusahaan itu sendiri. Menurut jangka waktu, biaya produksi dibedakan menjadi dua. Ada jangka pendek dan juga jangka panjang. Jangka pendek di mana jangka waktu perusahaan dapat menambah salah satu faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi. Dalam analisis dimisalkan sebagai dari faktor produksi yang digunakan dianggap tetap jumlahnya. Jangka panjang yang dimana semua faktor produksi dapat mengalami perubahan.